Begini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami saya pernah dinyatakan bahawa Nur Allah dan Nur Muhammad itu menyatu, adalah satu. Kemudian sedikit daripada zatnya itu dijadikan alam semesta, manusia, tumbuh-tumbuhan. Mohon penjelasannya. Soalan kedua, di dalam Al-Quran kan menyatakan adanya syurga, adanya neraka. Kan perbuatan itu berlaku di atas kehendaknya. Dan di dalam diri seorang hamba itu, jika mengikut kata Ustaz, jika ditiadakan, makna yang ada hanyalah Allah. Bagaimanakah kaitannya dengan syurga dan neraka? Apakah akan berlaku hukuman begitu seperti mana yang ada dinyatakan di dalam Al-Quran? Mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan, apa sih yang dimaksud Nur Muhammad itu? Apa sih ciptaan Allah yang dinamakan Nur Muhammad itu? Bismillahirrahmanirrahim. Hayatullah Allah. Ketika kita duduk tahiyat, ketika kalimat syahadat terlantun, asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah, tangan ini menunjuk sesuatu. Pada hakikatnya illallah itu yang ditunjuk Allah, yang ditunjuk Allah. Illallah. Apa yang ditunjuk itu? Yang ditunjuk itu adalah alam kosong ini. Alam kosong inilah Allah. Tanpa adanya alam kosong, maka tak akan ada alam semesta ini. Maka yang dimaksud Nur Muhammad itu adalah terciptanya alam semesta di dalam Allah, di dalam alam kosong inilah Nur Muhammad. Seperti terciptanya galaksi-galaksi, terciptanya planet-planet, terciptanya bintang-bintang itu yang ada di luar bumi. Yang ada di dalam bumi, terciptanya gunung-gunung, terciptanya lautan, terciptanya hutan-hutan, dan terciptanya manusia. Itulah yang dimaksud Muhammad, yakni tanda bukti bahwa Allah, bahwa hayatullah itu wujud adanya, bahwa hidup itu wujud. Alam kosong atau hayatullah itulah laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi Allah atau hayatullah itu menciptakan, bisa menciptakan apa-apa dan siapa-siapa, yakni meliputi apa-apa dan siapa-siapa. Contoh, ketika Anda melihat sesuatu, katakanlah ketika Anda memandang keindahan gunung-gunung, kira-kira gunung itu bisa wujud tanpa adanya, kira-kira hidup itu bisa wujud tanpa adanya alam kosong dari start pandangan mata ini, dari mata hingga ke gunung? Apakah pandangan ini langsung ke gunung tanpa izin Allah?
tanpa izinnya alam kosong ini, alam kosong antara dari gunung dan mata kita ini kan alam kosong. Inilah yang dimaksud hayatullah, yang ada di luar dan yang ada di dalam diri manusia dan seluruh makhluk yang diciptakan. Tanpa izin Allah, tanpa alam kosong, maka semua takkan terwujud. Coba tangan Anda tutup kepada mata Anda tanpa adanya ruang kosong. Apakah Anda bisa menyaksikan apa-apa? Apa-apa dan siapa-siapa itu karena adanya alam kosong, karena adanya Allah. Jarak antara pandangan dari mata kepada sesuatu yang kita pandang, itulah hayatullah yang ada di luar diri. Terus hayatullah yang ada di dalam diri, bila tak ada hidup, apakah manusia bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa? Apakah manusia bisa menyaksikan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah? Kelihatannya seolah-olah terciptanya gunung, lautan, hutan, dan alam semesta ini karena adanya diri kita sendiri. Kitalah yang merasa menyaksikan keberadaan segala sesuatu yang kita lihat. Karena kita belum menyadari, karena kita masih mentuhani hidup dan badan ini, seolah-olah apa yang kita saksikan itu adalah saksi diri kita sendiri. Kitalah yang melihat, kitalah yang mendengar. Karena masih buta mata hati kita akan hakikat diri manusia kita sendiri, maka semuanya seolah-olah manusianya lah yang menciptakan. Contoh, ketika kita melihat mobil, seolah-olah mobil itu ada, seolah-olah mobil itu wujud karena adanya diri kita, karena adanya wujud hidup diri kita, karena adanya wujud pandangan mata kita, seolah-olah kitalah yang mewujudkan mobil, seolah-olah kitalah yang menciptakan mobil. Maka dari itu, bila kita sudah sadar menyadari bahwa hidup ini Allah, maka nyatalah tak ada satupun di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah. Maka nyatalah apa-apa yang diciptakan Allah setelah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka nyatalah ayat-ayat Allah. Seperti dedaunan yang kering yang jatuh dari tangganya tanpa adanya alam kosong, tanpa adanya Allah, apakah bisa jatuh? Dedaunan yang kering itu dari atas sampai menuju di atas tanah. Tanpa adanya alam kosong, tanpa adanya izin Allah, maka tak akan terjadi hal yang demikian. Maka dari itu, apapun peristiwa yang ada di dunia ini, apapun peristiwa yang ada di dalam keadaan hati ini, semuanya berpulang kepada hayatullah. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka seluruh keadaan alam semesta ini akan menjadi tenang, akan menjadi mutmainnah di dalam hati. Namun bila hati belum menyadari bahwa hidup ini Allah, maka akan muncullah malapetaka, akan muncullah bencana-bencana, baik yang ada bencana di dalam diri manusia ataupun bencana yang di luar diri manusia. Contoh bencana yang ada di dalam hati manusia selalu diliputi oleh rasa ketakutan, oleh rasa kecewa, oleh rasa sedih,
oleh rasa gelisah karena manusia masih mentuhani dirinya sendiri, seolah-olah semua keadaan itu adalah ciptaan diri manusia kita. Terbukti apa-apa yang datang di hati kita, kita tanggapi, kita akui sebagai keadaan diri manusia kita. Karena selama ini kita masih merasa memiliki keadaan hati ini, karena selama ini kita masih menjadi raja yang merajai hati ini. Inilah sedikit penjelasan yang dimaksud Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu hakikatnya apa-apa yang diciptakan oleh Allah sebagai tanda bukti bahwa Allah itu wujud nyata.